Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiffany Maulida Inayah dengan NIM 200512140220. Saya dari Sistem Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah internet. Tentunya kalian tidak asing kan dengan kata internet ini? Nah, hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Begitu juga dengan semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika kita akan mencari apapun itu, maupun mencari berita atau mencari apa, kita sudah mudah dalam menggunakan internet itu. Lalu apa sih definisi dari internet itu sendiri? Nah, internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Dalam hal ini, komputer yang sebelumnya stand-alone kini dapat berhubungan langsung dengan host-host atau komputer-komputer yang lain. Di sini saya mengambil referensi dari menurut para ahli, salah satunya yaitu Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lainnya. Oke, langsung saja di pembahasan kita kali ini, yaitu sejarah internet di dunia. Nah, runtutan sejarah internet itu awal mulanya pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US, DARPA Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Lalu pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Seiring berjalannya waktu ARPANET mulai dikenal luas, banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu ARPANET dan MILNET. Untuk ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Kemudian pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Lalu pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Selanjutnya pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Nah, pada tahun 1990, ARPANET mulai dibubarkan. Akan tetapi, internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Lalu, pada tahun 1990 itu, layanan berbasis tampilan grafis yang
Dimaksud dengan WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Nah, pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu sekitar tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah internet masuk ke Indonesia. Bagaimana sih internet kok bisa masuk di Indonesia? Nah, dimulai sejak awal tahun 1990-an, internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Kenapa kok disebut nama Paguyuban Network? Nah, Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Nah, lalu inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC, ITB pada tahun 1986. Lalu teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Kemudian Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net atau Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal dengan domain AMPR.org dan IP 44132. Sejak tahun 2000, AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Nah, di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tahun 1992 sampai 1993, Muhammad Ihsan dan Andriati menjalin kerjasama dengan DLR, mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Lalu LAPAN mengembangkan satelit Indonesia yang dikenal sebagai LAPAN Tubsat dan Inasat. Dan terakhir, gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB dan bergabung dalam jaringan Paguyuban Net. Nah, itu tadi sejarah internet masuk ke Indonesia. Oke, next. Aplikasi pada internet. Yang pertama yaitu resource sharing. Sharing file atau data program, suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Yang kedua, sharing device, CD, drive, hard disk, printer. Pengguna suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua adalah file transfer protocol atau FTP. Merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya yang berjauhan. Yang ketiga ada komunikasi dan informasi email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Dan yang terakhir ada World Wide Web atau WWW. Merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.